Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Andi Tendri Pakua Akil dengan NIM 1947240027 kelas 29B. Nah, dalam video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah profesi keguruan. Nah, yang pertama yaitu mengenai sejarah lahirnya kode etik guru di Indonesia. Kode etik guru ini dirumuskan secara tertulis untuk pertama kalinya oleh The National Education Association atau NEA pada tahun 1929. Kemudian, kode etik ini mengalami perbaikan dan revisi pada tahun 1941, 1953, dan terakhir pada tahun 1963. The National Education Association atau NEA ini merupakan organisasi profesional dalam bidang pendidikan di Amerika Serikat. Nah, semasa penjajahan Belanda, pendidikan di Indonesia diarahkan sesuai dengan kehendak penjajah, sehingga rakyat menjadi bersifat statis, dan para guru yang mengajar pun sangat berpengaruh dalam tata cara pendidikannya yang bersifat otoriter dan suka menjajah, memperlihatkan kekuasaannya, tidak demokratis, dan menganaktirikan siswa. Dan dalam hal ini muncullah tokoh pendidikan yang bernama Ki Hajar Dewantoro, yang pertama kali mendirikan sekolah di Indonesia yang bernama Perguruan Taman Siswa, di mana beliau memberikan buah pikiran kepada kita mengenai tata cara akhlak guru. Walaupun istilah kode etik guru tidak dipakai oleh beliau dalam sistem pendidikannya, namun beliau menggunakan semboyan yang mencakup 4 pengertian, yaitu yang pertama, ing ngarso sung tulodo, yaitu yang artinya memberi contoh dan suri toladan bila berada di depan. Yang kedua, ing madya mangungkarso, yang artinya ikut aktif dan giat serta menggugah semangat bila berada di tengah. Yang ketiga, tuturi handayani, yang artinya mendorong dan mempengaruhi bila berada di belakang. Yang keempat, waspodo purbo waseso, yang artinya harus selalu waspada dan mengawasi serta sanggup melakukan koreksi. Beliau mengharapkan kiranya semboyan ini dapat diresapi dan diwujudkan sebagai pedoman tata cara akhlak bagi tenaga pendidikan, khususnya guru, dalam melakukan tugasnya dan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai bagian yang tidak terlepas dari sejarah perjuangan bangsa, guru Indonesia yang juga merupakan bagian dari rakyat Indonesia mempunyai peranan sebagai kebanggaan. Guru Indonesia telah memegang peranan penting bersama rakyat dalam memperjuangkan, merebut, dan mempertahankan serta mengisi kemerdekaan Indonesia. Keadaan yang demikian itu mengandung konsekuensi adanya kewajiban guru Indonesia untuk melaksanakan tugas dan perannya selaku pembimbing, pendidik, pelindung, dan pengasuh. Nah, lahirnya kode etik guru di Indonesia pada zaman modern ini, di mana bangsa ini benar-benar menjadi bangsa yang cerdas dan berakhlak mulia. Guru Indonesia sejatinya harus memiliki jati diri keindonesiaan, yang artinya segenap pola pikir, sikap, dan tindakannya senantiasa bertumpu pada sendi-sendi dan realitas kehidupan bangsa. Guru di Indonesia senantiasa berpegang teguh pada jati diri, termasuk di dalam menjawab tantangan globalisasi dan laju arus reformasi, mengingat tugasnya guru Indonesia semakin lama semakin berat dan semakin kompleks. Untuk itu, guru Indonesia dituntut untuk berpegang teguh pada jati diri yang telah dimilikinya. Jati diri tersebut merupakan kode etik dan sekaligus sebagai pedoman bagi setiap guru di Indonesia.
yang harus dijunjung tinggi dan dilaksanakan dengan baik dalam kegiatan pribadi maupun organisasi. Kode etik guru Indonesia dalam perumusannya atau waktu kelahirannya mengalami 4 tahapan, yaitu yang pertama, tahapan pembahasan atau perumusan, yang kedua, tahapan pengesahan, yang ketiga, tahapan penguraian, dan yang keempat, tahapan penyempurnaan. Nah, kode etik guru di Indonesia ini dirumuskan secara yuridis, yang artinya bahwa apabila para guru melakukan pelanggaran atas kode etik, maka akan dikenakan sanksi. Sanksi yang akan dijatuhkan tergantung pada berat ringannya pelanggaran tersebut. Tapi yang lebih berat adalah sanksi moral, yang mana sanksi yang akan dikeluarkan itu tentunya tidak salah dijatuhkan secara langsung dijatuhkan, tetapi melalui beberapa tingkatan, yaitu pertama, peringatan atau teguran, kedua, skorsing, dan ketiga, tindakan administratif. Itulah tadi mengenai sejarah lahirnya kode etik guru Indonesia. Selanjutnya mengenai sumpah atau janji kode etik guru. Nah, setiap guru mengucapkan sumpah atau janji guru Indonesia sebagai wujud pemahaman, penerimaan, penghormatan, dan kesediaan untuk mematuhi nilai-nilai moral yang termuat di dalam kode etik guru tersebut sebagai pedoman dalam bersikap dan berperilaku, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Sumpah atau janji guru Indonesia diucapkan di hadapan pengurus organisasi profesi guru dan pejabat yang berwenang di wilayah kerja masing-masing. Nah, setiap pengambilan sumpah atau janji guru Indonesia ini dihadiri oleh penyelenggara satuan pendidikan. Nah, pengambilan sumpah atau janji guru Indonesia ini dilaksanakan secara perorangan atau kelompok sebelum melaksanakan tugas. Sumpah Guru Indonesia. Demi Allah, sebagai guru Indonesia, saya bersumpah atau berjanji. 1. Bahwa saya akan membaktikan diri saya untuk tugas mendidik, mengajar, membimbing, melatih, menilai, dan mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran peserta didik guna kepentingan kemanusiaan dan masa depannya. 2. Bahwa saya akan melestarikan dan menjunjung tinggi martabat guru sebagai profesi terhormat dan mulia. 3. Bahwa saya akan melaksanakan tugas saya sesuai dengan kompetensi jabatan guru. 4. Bahwa saya akan melaksanakan tugas saya serta bertanggung jawab yang tinggi dengan mengutamakan kepentingan peserta didik, masyarakat, bangsa, dan negara serta kemanusiaan. 5. Bahwa saya akan menggunakan keharusan profesional saya semata-mata berdasarkan nilai-nilai agama dan Pancasila. 6. Bahwa saya akan menghormati hak asasi peserta didik untuk tumbuh dan berkembang guna mencapai kedewasaannya sebagai warga negara dan bangsa Indonesia yang bermoral dan berakhlak mulia. 7. Bahwa saya akan berusaha secara bersungguh-sungguh untuk meningkatkan keharusan profesional. 8. Bahwa saya akan berusaha secara bersungguh-sungguh untuk melaksanakan tugas guru tanpa dipengaruhi pertimbangan unsur-unsur di luar pendidikan. 9. Bahwa saya akan memberikan penghormatan dan pernyataan terima kasih kepada guru yang telah mengantarkan saya menjadi guru Indonesia. 10. Bahwa saya akan menjalin kerjasama secara bersungguh-sungguh dengan rekan sejawat untuk menumbuh kembangkan dan meningkatkan profesionalitas guru Indonesia. 11. Bahwa saya akan berusaha menjadi teladan dan perilaku bagi peserta didik dan masyarakat. 12. Bahwa saya akan menghormati, menaati, dan mengamalkan kode etik guru Indonesia. Saya ikrarkan sumpah atau janji ini secara bersungguh-sungguh dengan mempertaruhkan kehormatan saya sebagai guru profesional. Watampone 10 Maret 2021.
Itulah tadi mengenai sumpah atau janji kode etik guru. Selanjutnya mengenai kasus pelanggaran kode etik guru. Pelanggaran kode etik guru merupakan suatu pelanggaran yang dilakukan oleh guru yang dapat menghilangkan hak anak-anak didik maupun demotivasi pada anak didik. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Baik, kali ini kita akan belajar mengenai matematika, yaitu tepatnya mengenai penjumlahan. Baik, penjumlahan kali ini yaitu 1 tambah 1 sama dengan Sini. Kenapa main? Dari tadi Ibu menjelaskan kenapa main. Contoh kasus yang pertama yaitu mengenai guru yang mencubit siswa. Dalam hal ini, guru mencubit siswa karena ketika guru menjelaskan mengenai materi pelajaran, siswa tersebut bermain-main dalam belajar. Pelanggaran tersebut termasuk pelanggaran kekerasan fisik. Sanksi-sanksi yang diberikan yaitu berupa pelanggaran pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Dasar Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Perundang-undangan Nomor 23 Tahun 2000, yaitu mengenai perlindungan anak dengan ancaman kurungan penjara selama 6 bulan, masa percobaan selama 1 tahun, dan denda sebesar 500.000. Subsidiar 2 bulan penjara. Anak-anak, di sini kita akan belajar materi IPA yaitu mengenai organ-organ tubuh pada manusia. Waalaikumsalam. Berdiri. Tunggu sebentar ya anak-anak. Kenapa terlambat? Masih terlambat? Selanjutnya yang kedua, pelanggaran kode etik guru mengenai guru yang menendang murid, di mana murid tersebut terlambat masuk pada jam pelajaran guru tersebut. Nah, pelanggarannya yaitu termasuk ke dalam pelanggaran kekerasan fisik atau penganiayaan. Sanksi-sanksi yang diberikan yaitu berupa tindak pidana, antara lain dapat berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 77 Undang-Undang Guru dan Dosen dan pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak maupun pasal 351 KUHP. Sekarang kita belajar mengenai IPS atau ilmu pengetahuan sosial, yaitu negara-negara ASEAN. Ada yang tahu ada berapa negara-negara ASEAN? Saya, Bu. Ya, berdiri. Coba sebutkan berapa negara ASEAN. 1 Malaysia, 2 Thailand. Kenapa bajunya dikasih keluar? Masih mau dikasih keluar bajunya? Baru ini kenapa sih keluar bajunya? Selanjutnya yaitu mengenai pelanggaran kode etik yang ketiga, yaitu dalam hal ini guru memukul dan mencubit muridnya, di mana dalam tayangan tersebut guru memukul dan mencekik muridnya, pasalnya murid tersebut mengeluarkan bajunya. Nah, sanksi-sanksi yang diberikan yaitu pelanggaran pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau denda paling banyak 72 juta rupiah. Sementara itu, dalam tayangan tersebut juga melakukan tindak penganiayaan yang bisa dijerat pasal 352 ayat 1 KUHP yang berbunyi penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan
sebagai penganiayaan ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp300. Itulah tadi penjelasan singkat dan contoh mengenai sejarah lahirnya Kode Etik Guru Indonesia, sumpah atau janji Kode Etik Guru, dan pelanggaran Kode Etik Guru Indonesia. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena saya selaku manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.